kiamat tersebut, di padang mahsyar tersebut. Kenapa? Sebab mereka sudah punya peluru, sudah punya bahan untuk menghancurkan siapapun yang mereka kenal. Yang penting mereka bisa selamat di hadapan Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dunia suami bilang sama istrinya dia cinta. Ya, istri bilang ke suaminya dia cinta. Anak ke orang tuanya dia bilang dia cinta sama orang tuanya. Begitu sebaliknya. Ada apa? Kenapa Allah ceritakan itu? Allah bilang dalam Al-Quran, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari tersebut semua pada tidak mau bertemu, lari. Seseorang dari saudaranya lari, dari ibunya, dari ayahnya lari, dari pasangan hidupnya lari, dari anaknya lari. Kata Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Sebab di hari tersebut setiap manusia sudah memiliki senjata yang amat baik untuk menghancurkan siapapun yang dia kenal. Yang penting dia selamat di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Inilah kondisi kebanyakan manusia. Tapi orang-orang yang di dunia ini menjalankan hubungannya dengan makhluk atas dasar Allah dan Rasulullah, tidak akan demikian di akhirat. Saya ulang, siapapun manusia yang memiliki hubungan dengan manusia lain, ya, atas dasar Allah dan Rasulullah, dia tidak akan bermusuhan nanti di hari kiamat. Dia akan juga saling bantu satu dengan lainnya. Karena Allah juga bilang dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti manusia masuk surga Allah itu rombongan-rombongan. Saya mau tanya orang sini, kira-kira kalau malam ini nggak tahu kenapa ada yang bawa mobil ke rumah, dimasukin ke mobil, dibawa jauh. Kemana? Nggak jauh. Dibawa sorong. Disiapkan rumah mewah, bagus rumahnya. Ya, tapi tinggalnya sendirian. Rumah besar, sampai di sorong lepas, ditinggal. Nggak ada yang dia kenal, nggak ada yang dia tahu. Rumah mewah, kira-kira nikmat nggak rumah itu? Mau? Mau. Surga juga begitu. Surga juga begitu. Kalau masuk surga sendiri, nggak ada teman-temannya, nggak enak. Nggak enak. Kita pun di surga ingin masuk bareng-bareng. Itu yang Allah bilang. Bagaimana agar kebersamaan kita di dunia bisa berbuah kebersamaan nanti di surganya Allah di yaumil qiyamah? Syaratnya satu, jadikan perkumpulan kita di muka bumi ini atas dasar Allah dan Rasulullah. Nabi Muhammad sampai cerita nanti itu ada orang masuk surga. Ketika dalam surga dia keluar, dia menghadap di hadapan Allah dan, ya Rabbi, saya masuk dalam surga, saya cari teman saya selalu sama dia di dunia, saya ikatkan persahabatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya cari di surga nggak ada. Maka Allah katakan, cari di seluruh surga. Maka dia masuk ke surga, dicari semuanya. Dia bilang nggak ada. Maka Allah perintahkan cari di neraka. Maka dia pun masuk ke dalam neraka, dia cari saudaranya. Orang mukmin yang mendapatkan keridhaan Allah masuk neraka kan bakar. Dia cari ketemu saudaranya sedang dibakar di api neraka Allah Subhanahu. Maka dia menghadap pada Allah dan bilang, ya Rabbi, saya temukan saudara saya itu dalam neraka. Pilihannya satu antara dua, masukkan saya ke neraka sama dia, karena saya di surga gak enak, gak ada teman,
atau masukkan dia ke surga sama saya. Saya serahkan semua, yang manapun saya terima. Saya masuk neraka boleh, dia pun mau dimasukkan surga, saya pun lebih senang. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah katakan, kamu jemput saudaramu tersebut dalam neraka, bawa ke surga, tempat kamu di mana di surga tersebut, pergi bersama dia ke surga tersebut. Inilah buah apa yang kita inginkan dari perkumpulan kita di muka bumi ini. Apalagi saat ini kita berkumpul kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang lahir di bulan ini, di bulan Rabiul Awal. Dengan kelahiran Rasulullah, barulah manusia merasakan kehidupan yang sempurna. Dengan kelahiran Nabi Muhammad, barulah manusia merasakan bagaimana kenikmatan menjalani kehidupan di muka bumi ini sesuai dengan apa yang dirancang dan diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena dengan Rasulullah. Adapun orang-orang yang memilih jalan lain, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan hidup di dunia. Kalaulah contoh ini yang saya bilang tadi, kenapa kalau kita tadi hadir kok tenang kita? Saya bilang kita sedang berhubungan dengan Rasulullah, kita sedang bersalawat dengan Nabi Muhammad. Kira-kira kalau nuansa majlis ini kita bawa pulang ke rumah, gimana suasana rumah kita? Pasti kita pun akan merasakan tenang hidup di rumah kita. Masalah itu wajar, orang punya masalah. Tidak ada orang hidup gak punya masalah. Nabi Muhammad pun datangi banyak masalah dalam hidupnya. Tapi orang-orang yang memiliki hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasulullah, segala masalah ketika dia hubungkan dengan Nabi Muhammad, rendah masalahnya. Sampai dibilang tentang Rasulullah, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal aqwali muqta'imi. Nabi Muhammad ini adalah sosok yang selalu dapat dimintai pertolongannya atas segala problematika hidup kita. Kita punya problem, Bu, Pak. Saya mau tanya, pernah nggak minta tolong sama Rasulullah? Jujur kita ngomong, pernah nggak? Kalau sama tetangga, pernah kan datang ke rumah tetangga, Pak Haji, Bu Haji, saya punya hutang nih, tolongin dong. Ada. Ya, datang ke satu lagi, anak saya belum dapat kerjaan nih, tolongin dong. Ada. Saya mau tanya, pernah nggak minta tolong sama Rasulullah? Terkadang mungkin kita lupa Nabi Muhammad. Kita punya problem, ngadunya sama orang lain, belum tentu dia bisa nolongin kita. Tapi orang-orang yang memiliki hubungan kuat dengan Rasulullah, punya problem apapun, datang Nabi Muhammad buat nolong dia. Gini. Saya mau tanya, kita ini umat siapa sih? Umat Nabi Muhammad, betul? Betul ya? Dulu sahabat Rasulullah umat siapa? Umat Nabi Muhammad juga kan? Sahabat kalau punya masalah ngadunya kemana? Ke Rasulullah. Sahabat bisa berhubungan dengan Nabi Muhammad, betul? Sahabat itu umatnya Nabi Muhammad. Terus kita sekarang, apakah kita nggak bisa hubungan dengan Rasulullah? Curang berarti. Tahu curang? Rugi kita berarti. Ada apa dengan kita? Sama-sama dia Nabi kita kok. Kita harus dapat berhubungan dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad buka pintu tersebut. Apa kata Rasulullah? Setidaknya cara yang terbaik dan termudah kita sudah lalui dalam majlis ini. Nabi bilang, inna akrabakum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alaiha shalah. Orang yang paling dekat dengan saya nanti di hari kiamat itu orang yang banyak bersolawat kepada saya. Dan orang yang dekat dengan Rasulullah nanti itu adalah orang yang dekat dengan Rasulullah sekarang. Kalau sekarang nggak dekat, jangan harap nanti dekat.
Karena nanti di akhirat itu hanya buah dari hidup kita di dunia. Kalau hidup kita baik, hidup kita dekat dengan Rasulullah, di sana kita pun akan dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi yang di dunia jauh, jangan harap di sana dekat. Kenal saja tidak, bagaimana bisa dekat? Maka dari itu, marilah pulang dari tempat ini, bawa Rasulullah ke rumah kita. Kalau boleh pesan, ini pesan saya. Kita pulang ke rumah, bawa Rasulullah ke rumah kita. Kalau ada berita sekarang, Bapak Presiden besok mau datang ke kampung ini. Besok. Kira-kira kita tidur nggak malam ini? Enggak. Ngapain? Bersih-bersih. Jalanan nggak ada yang bolong, tempel. Rumah nggak boleh jelek, dicat. Kenapa? Mau menyambut Bapak Presiden datang ke rumah kita. Yang mau bawa Rasulullah ke rumahnya silahkan. Cuma kita juga harus siapkan rumah kita. Nabi nggak perlu sofa. Nabi nggak perlu kita ganti cat rumah kita. Enggak. Yang diperlukan oleh Rasulullah, kita sebagai tuan rumah, jadilah tuan rumah yang baik. Apa yang dia suka, jadikan di rumah kita ada. Apa yang dia tidak suka, jangan ada di rumah kita. Biar dia menjadi tamu kita dan betah tinggal bersama kita. Sekali lagi, yang mengizinkan kita tinggal dengan Nabi Muhammad bukan saya, tapi Allah yang mengatakan kepada ibu bapak sekalian. Allah katakan dalam Al-Quran, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Allah yang mengumumkan dalam Al-Quran, ketahuilah di antara kalian ada Nabi Muhammad. Kita sekarang di sini, Nabi ada dengan kita. Kita di rumah, kalau kita mau, Nabi pun ada dengan kita. Kita di kantor, kalau kita mau, Nabi pun ada dengan kita. Kita tidak akan terpisah dengan Rasulullah. Karena kalau ada Muslim terpisah dengan Nabi Muhammad, liar dia, hancur dia. Bagaimana bisa Muslim berpisah dari Nabi? Sama kayak kita gak bisa berpisah dari oksigen, begitulah kita dengan Rasulullah. Kita tidak boleh berpisah dengan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Bawa apa yang diajarkan Rasulullah, bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Hiduplah dengan ajaran Rasulullah, hiduplah dengan bimbingan Rasulullah. Dan alhamdulillah ajaran Nabi Muhammad gak ada yang sulit. Apa sulitnya senyum? Sulit senyum. Hah? Tapi kenapa orang hidup zaman sekarang banyakkan orang cemberut daripada tersenyum? Iya, ini kita jalani setiap hari. Kenapa? Bukankah bicara yang baik itu lebih menenangkan jiwa kita dibanding kita teriak-teriak? Tapi kenapa orang zaman sekarang senangnya teriak-teriak yang jadi sebab penyakit? Padahal ajaran Rasulullah bicara dengan lemah lembut yang baik. Ajarannya mudah semua. Saling bantu satu dengan lainnya, dengan tetangganya, dengan sanak familinya. Apa sulit ini? Tidak. Tadi saya dengar, ini masjid mau siapin ambulans. Kalau beli sendiri susah ratusan juta. Tapi kalau semua patungan, terkadang uang 1.000 perak bisa jadi ambulans. Uang 1.000 bisa jadi hotel. Kenapa? Ketika kita siap untuk menjalani kehidupan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tujuan hidup kita. Jangan sampai hidup yang cuma sekali, hidup kita susah. Jangan. Dalam artian susah bukan berarti kita menjadi orang kaya. Kaya itu pilihan. Mau kaya, mau miskin gak ada masalah. Jangan hidup susah. Karena orang kalau hidupnya susah bahaya nih. Ya, bahaya nih. Dia nggak bakal mengalami kenikmatan dalam hidup. Itu nanti di yaumil qiyamah Allah pilih 2 orang. Dipilih 2 orang ini, satu orang yang paling menikmati kehidupan dunia zahirnya saja. Hidupnya nikmat, tapi jauh dari Allah, jauh dari Rasul.
Yang satu lagi hidupnya melarat di dunia, melarat, penyakitan, paling sulitnya orang di dunia. Dua orang ini di akhir. Yang hidupnya paling sulit di dunia dibawa ke surga, dimasukkan ujung jarinya saja, dimasukkan ke dalam surga sedikit saja. Setelah dimasukkan dikeluarkan. Ditanya orang ini, pernah nggak ngalami kesulitan dalam hidup? Dia hidup di dunia penyakitan, miskin, ya paling dihina sama orang. Tapi Nabi ceritanya, ketika dicelupkan sedikit ujung jemarinya ke dalam surga Allah, apa dia bilang? Demi Allah, saya nggak pernah mengalami sulit dalam hidup. Ya, itu baru dapat ujungnya aja, dimasukkan dalam surga. Gimana kalau semua badannya masuk surga Allah SWT? Sebaliknya, itu orang yang hidupnya kaya raya, namun jauh dari ajaran Allah, itu ujung jemarinya dicelupkan dalam neraka. Terus ditanya, kamu pernah hidup senang gak di dunia? Pernah ngerasain senang gak di dunia? Dia bilang, demi Allah saya gak pernah senang hidup di dunia. Ya. Dahulu sahabat Rasulullah juga begitu. Ada namanya Ashabus Sufa. Mereka lebih dari 40 orang. Hidupnya dijamin oleh Rasulullah. Nabi yang berikan makanan mereka. Padahal Nabi juga bukan orang kaya juga. Di pimpinan Ashabus Sufa tersebut ada Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah cerita, saya pernah mengalami dalam hidup itu masa yang tidak pernah saya lupakan. Apa itu ya Bahir? Ada apa hidupnya? Setelah saya pernah merasakan lapar yang sampai saya jadi setengah gila. Lapar sampai dia bilang saya jadi setengah gila. Gimana? Saya sampai guling-gulingan di pasir Madinah yang saat itu musim panas. Dengan tujuan biar perut ini kena pasir yang panas, tenang, laparnya tuh hilang. Dia bilang gak hilang-hilang juga lapar saya. Susah gak tuh? Susah banget. Pedih gak hidupnya? Pedih banget. Tapi kita lihat ending ceritanya. Tidak lama dia bilang, saya lihat ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Saat itu waktu makan siang, maka saya tanya dari Abu Bakar, ya Abu Bakar, tadi Nabi Muhammad bicara ini, apa maksudnya? Beliau cerita, saya tanya itu, saya maunya Abu Bakar bilang, ya udah datang ke rumah kita makan siang, nanti saya ceritakan apa. Ternyata dijawab sedikit dia jalan. Gak kuat lagi, guling-guling lagi. Gak lama datang Sayyidina Umar bin Khattab. Saya tanya juga pertanyaan yang sama. Jawaban singkat, dia jalan pulang. Lapar yang sudah gak tertolong lagi. Lagi begitu, saya lihat di kejauhan datang Rasulullah. Maka saya duduk, saya tenang dengan teman-teman lain. Karena mereka tahu Nabi Muhammad pun hidupnya bukan orang yang memiliki segalanya. Nabi memilih, Nabi pilih. Waktu ditawarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia bilang, ya Rabbi, saya mau sehari lapar seharinya. Ini hidupnya Rasulullah. Datang Rasulullah langsung bilang, ya Abahir, panggilan Nabi Muhammad buat Abu Hurairah. Saat panggil langsung. Apa kata Rasulullah? Di rumah saya ada susu. Saya baru dikasih susu sama orang, satu panci kecil. Sini ke rumah. Datang ke rumah Rasulullah, dia gembira, dia pikir kalau dapat susu, minum berdua dengan Rasulullah, ini bakal menyenangkan sekali buat Abu Hurairah. Satu mangkuk, cukup buat 2 orang. Ketika datang ke rumah Rasulullah, Nabi keluarkan mangkuknya. Abu Hurairah sudah melihat mangkuk tersebut, nah ini bisa kenyang dengan susu. Nabi bilang, ya Bahir, kamu ini kan pimpinan Ashabus Sufa, 40 sekian orang. Naam ya Rasulullah. Kalau kamu minum sendiri, curang namanya. Panggil semua bos. Bayangkan semangkuk, Nabi bilang bahwa 40 sekian orang bawa sini semua. Biar semua merasakan susu ini. Kira-kira minumnya seapa tuh? Ya, pakai sendok juga nggak cukup.
Dengar begitu Abu Hurairah, lapar bakal datang lagi. Panggil semua, nggak berani Rasulullah bilang panggil, dipanggil. Berbaris di hadapan Abu Hurairah. Nabi bilang sama Abu Hurairah, ya Bahir, pegang ini mangkok. Martabak ya Rasul. Terus suapi semua teman-temanmu itu. Jangan pindah ke orang kedua, melainkan orang pertama sudah kenyang. Tanya, pastikan kenyang atau tidak. Kalau tidak, tambah lagi. Tambah pusing Abu Hurairah. Ini sudah orang pertama habis. Datang ke orang pertama. Dia bilang, Nabi Muhammad bilang minum. Minum lagi sampai kenyang. Ambil kesel dia, ayo minum sudah. Terlanjur sudah, nggak bakal dapat dia mikir. Orang pertama minum, kenyang. Pindah ke orang kedua, kenyang. Pindah ke orang ketiga. Abu Hurairah melihat mangkuk tersebut, dia bilang, demi Allah, mangkuk itu susunya nggak berubah. Mangkuk itu volume susunya nggak berubah, tetap. Orang ketiga, orang sampai 40 sekian orang minum semua. Dia bilang mangkuk itu susunya nggak berubah, tetap. Mukjizatnya Rasulullah. Kembali ke Rasulullah, tinggal yang belum minum Abu Hurairah dan Rasulullah. Abu Hurairah nggak berani minum duluan, dikasih ya Rasulullah ini. Diambil sama Rasulullah, kata Rasulullah, ya Bahir, kamu minum dulu. Suruh minum Abu Hurairah. Abu Hurairah minum juga takut, minum sedikit. Kata Rasulullah, lah, minum lagi. Minum yang banyak sampai kamu kenyang. Minum lagi banyak. Rasa kenyang kasih Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak, minum lagi. Paksa lagi minum. Sampai 3 kali minum. Dikembalikan pada Rasulullah. Kata Rasulullah, minum lagi ya Bahir. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, susu ini sudah tidak punya jalan untuk masuk ke perut saya. Sudah penuh semua. Jalannya udah gak ada. Udah isinya susu semua ini. Baru Nabi ambil, Nabi habiskan susu tersebut. Saya mau tanya, kondisi kelaparan yang dialami Abu Hurairah ketika dia punya Rasulullah sebagai solusi hidupnya, apakah setelah dia minum susu tersebut ditanya, Abu Hurairah, kamu susah tadi? Apa yang bakal dia bilang? Lah, saya nggak ngalami kesulitan. Kenapa? Saya punya Rasulullah. Saya punya Nabi Muhammad. Ini yang harus kita kejar dalam hidup. Kita punya kesulitan, tapi ketika kita punya Rasulullah, kesulitan kita akan hilang. Saya teringat ada satu orang, kerjaannya tuh apa bahasa kita di sini? Gali lubang, tutup lubang. Paham? Orang sini nggak ada kayak begitu. Ngutang sama si A, buat bayar pinjam sama si B, bayar ke A. Pinjam sama si C, bayar ke B. Nah, orang sana jauh, di sini nggak ada. Singkat cerita, orang ini terakhir itu butuh uang sejumlah 500 dinar. Cuma di kampung sudah dipinjemin semua. Sekampungnya udah pernah dia pinjam uang. Sudah punya masalah dengan orang sekampung, urusan dengan uang. Dia malu mau pinjam dengan orang kampung. Akhirnya pindah kampung sebelah. Dari pinjaman, ada orang pegas tadi. Ini waktunya sebulan, kalau nggak dibayar urusannya pengadilan, penjara. Dan siap pinjam. Kebetulan ini orang soleh, istrinya juga solehah. Ketika sampai waktu pembayaran, dia pergi ke kampung tersebut. Dia bilang, saya nggak bisa bayar, sebab mau pinjam lagi ke orang lain buat nutupin. Dia sudah malu, udah masa hidup begini terus. Mendingan saya nyerah, mau di penjara sudah nggak apa. Ini orang marah. Kalau begitu kita ke pengadilan. Nah, pengadilan nggak apa-apa, saya nggak bisa bayar, sudah, saya nyerah. Datang ke pengadilan, hakim tanya, apa kasusnya? Dia bilang, ini orang minjem uang nggak mau pulangin, nggak mau bayar. Tetapi sama hakim, kamu penjara. Kalau nggak punya uang, penjara. Dari kapan? Dari hari ini penjara. Orang ini bilang, wahai hakim, boleh nggak penjara saya besok aja? Ada Pak Polisi nih, pernah nggak kayak gitu? Ada orang tertangkap bikin kejahatan, masukin penjara, besok aja dia penjaranya.
saya sekarang mau pulang dulu sebentar. Yang minjemin uang bilang, wah nggak bisa, kabur dia nanti. Hakim bilang, kamu punya jaminan nggak biar kamu nggak kabur? Ya hakim, saya nggak punya apa-apa, tapi saya harus pulang dulu. Saya harus bilang sama istri saya, kalau saya kena hukuman sekian tahun, besok saya balik. Hakim bilang enggak, kalau ada jaminan baru saya bisa lepas. Ini orang bingung, menurut jaminan apa? Nggak punya uang. Akhirnya dia pikir, wahai hakim, saya punya jaminan. Kata hakim, apa jaminan kamu? Dia bilang, wahai hakim, saya jaminkan di persidangan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai saya telat besok balik ke sini, persaksikan saya bukan bagian dari umat Nabi Muhammad. Kebetulan hakim, orang yang beriman pada Allah, mendengar ucapan yang tulus dari orang tersebut, tergetar hati hakim ini. Akhirnya hakim putuskan, kalau kamu pulang, besok balik sini. Pulang dia cepat-cepat. Sampai di rumah malam. Tanya sama istrinya, apa yang terjadi? Saya besok mau dipenjara, tapi dikasih bebas dulu sekarang. Kok bisa? Saya jaminkan Rasulullah di persidangan. Nangis istri. Kata istrinya, karena kamu jaminkan Rasulullah, malam ini kita jadikan malam bersyukur buat Nabi Muhammad. Kita nggak boleh tidur, kita baca salawat buat Rasulullah semalam untuk tanda terima kasih kita buat Rasulullah. Duduk berdua nih, baca salawat. Sampai pada waktunya dua-duanya lelah, tertidur, kecapean, tiduran. Dalam tidurnya, orang laki ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang laki ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita rasakan di telinga ini dan di hati ketika kita dengar orang laki-laki itu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang mimpi ketemu setan aja banyak ya. Ya, ada ketemu setan kayak dicek sama setan. Iya. Masa mimpi ke Rasulullah nggak bisa? Nabi yang bilang. Kata Rasulullah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, karena syaitan la yatamatsal. Orang yang melihat saya dalam mimpi itu benar saya, karena syaitan tidak mampu menyerupai saya. Maka orang ini ketika bermimpi dia panggil, ya Rasulullah. Sampai Rasulullah. Langsung dia ngadu dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya punya problem. Apa problemmu? Saya berhutang begini. Diceritakan sama dia. 500 dirham. Saya harus bayar, kalau enggak besok saya di penjara sekian tahun. Nabi bilang, kalau besok kamu bayar. Uangnya mana ya Rasulullah? Kata Nabi, kamu datang ke alamat ini. Dikasih alamat sama Rasulullah. Ketemui satu orang di sana, orang tua. Lalu bilang sama orang tua tersebut, saya Rasulullah mengirim salam buat orang itu, namanya Fulan bin Fulan. Terus ya Rasulullah bilang sama dia, kalau dia harus bayarin utang kamu 500 dirham. Ini orang pintar juga. Orang kalau udah kelibet masalah tuh, apalagi punya utang banyak, nggak bisa bayar, pintarnya tuh meningkat kecerdasan. Bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau dia nggak percaya gimana? Kata Rasulullah, gampang. Kalau dia nanya, apa buktinya? Bilang sama dia, yang 1000 saya terima kalau dia bayarin utang kamu, kalau enggak. Bingung ini orang, apa maksudnya Rasulullah? Gak usah tanya, bilang aja begitu sama dia. Oh, bangun pagi, sholat subuh, jalan. Dicari alamat orang tersebut, ketemu alamat. Dicari nama orang itu, benar ada orang tua. Orang tua, orang soleh, Masya Allah. Diketemui sama dia. Dia bilang, ya Fulan bin Fulan.
Dia bisikin, saya semalam bermimpi berjumpa Rasulullah dan Rasulullah kirim salam buat kamu. Dengar begitu, pegang ini orang, dibawa ke dalam. Coba ulangi. Dia bilang, semalam saya bermimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah ngirim salam buat kamu. Nangis dia. Terus nih orang bilang, ada pesan lagi nggak dari Rasulullah? Ada. Apa pesannya? Kamu harus bayarin utang saya 500 dirham. Mulai mikir orang tua ini, nah 500 besar juga. Tanya, ada buktinya? Dan saya percaya dengan ucapan kamu, cuma saya mau tahu aja, ada buktinya nggak? Nah, orang ngambil, ada buktinya. Apa buktinya? Nabi bilang sama kamu, kalau kamu bayarin utang saya, yang 1000 diterima lengkap oleh Rasulullah. Tapi kalau tidak, tidak. Dengar begitu pingsan ini orang. Ini yang ngomong bingung, ada apa angka 1000 itu? Ditunggu sampai ini orang siuman. Pas siuman dipeluk orang tersebut. Dia bilang, apa tuh 1000 apa? Saya juga nggak ngerti apa itu 1000. Cuma Nabi suruh saya bilang itu. Dia bilang, ya bulan, saya setiap hari itu, setiap malam, saya baca sholawat 1000 kali buat Rasulullah. 1000. Tapi entah kenapa semalam hitungannya salah. Salah, saya ngitung nggak ketemu-ketemu. Tapi saya sudah tambahkan. Tapi saya nggak ngerti lengkap atau tidak. Tapi subhanallah, ini kabar dari Rasulullah, kalau saya bayarin utang kamu, maka saya dapetin lengkap buat Nabi Muhammad. Dan tunggu sebentar. Dikasih satu kantong 500 dirham. Ini buat bayar utang. Lalu ditambahin satu kantong lagi 500 lagi. Ini hadiah buat kamu. Karena gara-gara kamu, Nabi Muhammad kirim salam buat saya. Senang dia, minta 500 dapat 1000. Langsung lari ke pengadilan. Di pengadilan hakim nunggu. Ketika hakim nunggu, datang dia. Ketika datang dipeluk sama hakim, dia bingung. Hakim kemarin galak. Galak kok baik sekali. Ditanya, kemana kamu? Saya nunggu sejak tadi. Dia bilang, ya hakim, kan belum sampai jamnya. Saya datang sebelum waktunya. Benar. Lalu dia bilang, wahai hakim, saya minta sidang kemarin dibatalkan. Saya mau bayar hutang saya. Lihat gitu kata hakim, tidak. Saya nggak bakal batalin itu. Kalau kamu mau saya batalin, bayar hutangnya pakai ini. Hakim keluarin duit 500 dirham. Ini buat kamu, bayar hutang dengan uang ini. Kalau nggak dengan yang ini, hukum tetap berjalan. Bingung dia, ada apa hakim ngasih saya uang lagi 500? Ditanya, kenapa wahai hakim? Dia bilang, berkat saya izinkan kamu pulang kemarin, semalam saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Lalu Nabi bilang sama saya, wahai hakim, kalau kamu selamatkan orang itu dari hutangnya, saya akan selamatkan kamu nanti di hadapan Allah. Maka kata hakim bilang sama orang ini, saya mohon sekali kamu bayarlah hutang kamu dengan uang saya ini. Dia terima. Gak lama datang orang yang punya hutang, orang yang punya uang. Datang memeluk orang ini. Dia bilang, wahai hakim, saya datang ke sini bukan untuk melanjutkan sidang kemarin, tapi saya umumkan depan dirimu kalau saya maafkan dia. Dia nggak usah bayar, uang itu buat dia sudah. Saya nggak minta lagi, saya anggap hutangnya lunas sudah. Bingung hakim. Orang ini juga bingung, ada apa? Dia bilang, semalam saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi bilang sama saya, ya fulan, kalau kamu maafkan orang yang berhutang itu, saya akan berusaha memintakan maaf untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Ini orang pulang ke rumah bawa uang 1.500 dirham. Berkat apa? Dia tahu siapa manusia yang mampu menolong dia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi bilang dengan seorang sahabat. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, saya selalu menghabiskan waktu senggang saya seperempatnya buat baca sholawat untuk. Bagaimana pendapat? Nabi bilang itu baik, tapi kalau kamu tambah lagi lebih baik lagi.
Maka dia bilang, ya Rasulullah, setengah saya jadi. Gimana kalau setengah? Baik, kalau tambah lagi lebih baik lagi. Sampai pada akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, semua waktu lengang saya isi dengan sholawat. Senyum Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idzan tukfahammuk wa tuqtadih. Kalau kamu habiskan waktumu untuk bersalawat dengan saya, kamu dapat dua. Yang pertama, tukfahammuk, segala problematika kamu akan ada jalan keluar dari Allah. Yang kedua, wa tuqtadih, kalau kamu punya hutang, kamu akan mudah membayar hutang-hutang tersebut. Mudah nggak tuh? Segala problematika obatnya satu, pulang baca salawat di rumah, sembari jalan baca salawat buat Rasulullah. Tapi karena kita sering lupa dengan Nabi Muhammad, kita jarang menyebut tentang Rasulullah, akhirnya kita dapat problematika 1, 2, 3, 4, dan ketika kita sadar problem itu sudah menumpuk di diri kita. Namun jangan kecil hati. Mulai saat ini sering-seringlah menyebut tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baru nyebut Rasulullah sekarang. Nabi sudah kangen, sudah rindu duluan dengan kita dari dulu. Dari 1500 tahun lalu Nabi sudah rindu dengan kita. Kalau mau dibilang, kalau mau hitung-hitungan, Nabi bisa bilang, telat kamu. Kenapa minta baru nyebut-nyebut sekarang? Saya udah nyebut duluan, tapi enggak. Nabi Muhammad merindukan kita semua. Nabi di hadapan para sahabat pernah bilang, wa syauqa ala ikhwani, saya begitu rindu dengan saudara-saudara saya. Sahabat bingung. Kata sahabat, ya Rasulullah, awalasna ikhwanu, bukankah kami ini semua adalah saudaramu? Nabi katakan, la, bal antum ashabi, kalian teman-teman saya. Lalu Rasulullah mendefinisikan siapa saudaranya Rasulullah yang dia rindu dengan orang-orang tersebut. Dia bilang, ikhwani hum ad-qaumun, mereka adalah sekelompok manusia, ja'u min ba'di, mereka datang setelah saya. Artinya setelah Rasulullah meninggal, dia baru datang. Amanu bi walam yarawni, mereka beriman pada saya padahal mereka nggak pernah ketemu dengan saya. Dan kata Rasulullah, mereka itu akan korbankan segala-galanya kalau saja ditawarkan buat mereka, mau nggak ketemu Rasulullah sebentar saja, tapi kamu bayar dengan nyawamu, kamu bayar dengan hartamu. Mereka akan rela untuk mengerjakan itu. Kenapa? Karena mereka pun merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita hidup di masa sekarang, kita nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah secara nyata, tapi kita beriman dengan Rasulullah. Apa yang kita dapatkan? Nabi sudah rindu duluan dengan kita semua. Pahami kalimat ini, Rasulullah rindu dengan kita. Tinggal dari kita, apakah kita merindukan Rasulullah? Kalau kita merindukan dia, selesai sudah. Artinya cinta ini gak bertepuk sebelah tangan. Mari dekati Rasulullah. Jadikan acara Maulid ini sebagai momentum terbaik untuk kita kembali kepada Nabi Muhammad, kembali mengikatkan hubungan kita dengan Rasulullah. Jangan kita sibuk dengan urusan dunia. Jangan gara-gara urusan sepele kita ribut dengan ini, ribut dengan ini. Jangan. Apalagi sebentar lagi nih, ya ada kampanye, ada pemilu, terus kita harus ribut dengan muslim lainnya gara-gara beda pilihan. La wallah. Apakah keributan kita membuat Nabi Muhammad senang? Tidak. Demi Allah tidak. Malah akan membuat beliau menjadi sedih. Jangan pernah menyedihkan hatinya Rasulullah. Urusan dunia, kita nggak bakal mampu benahi di dunia. Terkadang orang nggak mampu benahi keluarganya, terus mau dengan sok-sokan mau benahi negara. Kita nggak ngerti ini. Waktunya milih-pilih, yang mau dipilih terserah mobil yang mana. Tapi kita ribut dengan tetangga kita ribut dengan saudara kita gara-gara beda pilihan. Lah, camkan dari sekarang. Camkan dari sekarang. Ini saya ngomong bukan karena ada polisi, Pak tentara di sini lah. Ini amanah yang harus saya sampaikan. Jangan sampai tujuan kita jalan lurus ke depan untuk mendapatkan Allah dan Rasulullah,
terganggu hanya urusan sepele. Muslimin sering dibuat kayak begitu, akhirnya kita nggak bisa dekat dengan Allah, nggak bisa dekat dengan Rasulullah, diganggu, ditarik ke sini ikut, ditarik ke sini ikut, ditarik lah. Mulai sekarang jalanlah di jalan ini, ikat kekeluargaan dengan kuat. Alhamdulillah tadi saya tanya, di sini banyak orang-orang Banyuwangi, ya. Entah di sebelah sana lagi ada orang-orang Jember, ada ikatan keluarga satu pulau Jawa semua. Alhamdulillah, jadikan ikatan tersebut ikatan yang berbuah, ikatan yang baik nanti sampai ke akhirat. Jangan sampai malah ikatan-ikatan ini membuat kita ribut satu dengan lainnya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkat Rasulullah kita menjadi manusia yang paling bisa menikmati hidup di dunia tatkala hidup kita berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan para tokoh kita semua, para orang-orang tua kita semua, dan juga yang ngurusi masjid ini, ngurusi maulid ini, dan juga orang yang mewakafkan masjid, dan juga semua yang hadir. Mudah-mudahan segala hajat kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia kita, hajat akhirat kita, kita doakan. Mudah-mudahan negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang benar-benar memahami bahwa apa yang dia jalani sebagai pemimpin di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya waffaq ahlil khairil khair wa anahum alaih wa qadnal khair wa aina alaih birahmatika ya arhamar rahimin wa la tuhrimna khair ma indak li ma indana fadlan wa ihsanan wa judan wa amtinana birahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.